berakatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah, melakukan satu kebaikan, kita berakatnya sama Allah, jangan sama makhluk. Makanya muncullah sebuah kaidah fikih, al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal yang kita lakuin. Saya bantu dia karena saya pengen Allah bantu saya. Kalau kita maafin orang, balasannya Allah maafin kita. Kalau kita nolongin orang, balasannya Allah yang akan nolongin kita. Kalau kita memudahkan urusan orang, balasannya Allah yang akan memudahkan urusan kita. Jadi balasan yang kita harapin itu dari Allah, bukan dari orang yang kita bantu. Kita nggak bakal gampang baper atau kecewa. Sehingga kalau kita berakatnya dengan Allah, kita bakal feeling good terus dengan ibadah kita. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan diperpanjang dan diperbanyak bakalnya ke surga, tapi mohon maaf, dia kemudian mengabaikan. Karena itu, ciri khas orang beriman, kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga, ada kebahagiaan melekat pada dirinya. Kalau Anda disampaikan Ramadan sudah dekat, ada perasaan tidak nyaman dalam diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda belum siap untuk ke surga. Dan berita kurang baiknya, ini menunjukkan iman Anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya. Tapi berita baiknya, di antara sekian orang yang menjadi hamba Allah, Anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau tahun ke belakang, maaf masih lemah juga, sebelumnya lemah juga, sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mendapati surga yang Anda rindukan. Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman, tapi pertama akan memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama di dunia akan dijamin kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah. Dan di hari kiamat ketika dihisab, langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan dalam kepalanya, diberikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan jubah di badannya. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga, dia diperkenankan menggandeng bapak ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Quran. Allah kalau kangen kepada hambanya, dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau nggak dikasih ujian nggak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang nggak dekat sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah nggak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman nggak dapat itu. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita. Doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang sangat istimewa. Seolah-olah doa orang yang berpuasa itu lebih istimewa daripada doa setelah sholat. Walaupun doa setelah sholat juga luar biasa. Seolah-olah doa orang yang sedang berpuasa itu lebih daripada doa orang yang berjihad. Makanya Nabi SAW mengatakan, satu dari dua doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa orang yang akan berbuka atau sedang berbuka puasa. Yang keduanya doa orang yang terzolimi. Sebulan 29 hari atau 30 hari itu kesempatan kita minta segala hal dan bisa berulang-ulang. Insya Allah Allah pasti kasih kepada kita, yakin 100%. Gak mungkin Allah gak ngasih kalau doa kita itu baik. Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah gak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah gak pernah cuekin kamu. Buktinya,
Ketika kita banyak dosa pun berdoa Allah masih mengijabah. Apalagi kalau kita taat. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah, hasbi Allah, hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Kami mohon golongkan kami jadi anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami, bagaimanapun keadaannya, kami adalah anakmu. Darah dagingnya ada di tubuh ini. Sayangi orang tua kami ya Allah, berkahi sisa usianya, berikan kesolehan, kebahagiaan, kemuliaan